Mari kita langsung aja mulai IHSG hari ini. Bagaimana teman-teman? Tadi saya baru aja ngisi di Pertamina. Kok belum ada follow up dari tim ya? Follow up apa ya? Hasa 20. DM aku deh. DM aku, silahkan ngoceh di situ. Silahkan ngoceh di situ. DM aku ya. Follow up apa ya? Maverick stay di hotel mana? Ya kali saya kasih tahu di sini. mtrade.id garis miring live itu buat teman-teman yang mau ikut webinar tanggal 10 nanti. Jadi nggak usah di follow up tim, langsung daftar aja otomatis di situ ya untuk mtrade start tanggal 10 Agustus jam 10 pagi. Oke. Terus kita akan ada Mfast Gathering di hari Minggu nanti jam 7 sore. Mari kita mulai bahas market hari ini bagaimana. Di kota mana? Saya lagi di Jakarta, rumah saya di Solo. Iya, pertanyaan bagus, nginep di hotel mana? Mau nanyanya saham apa yang mau naik gitu ya. Oke, mari kita bahas IHSG gimana teman-teman. Sorry yang di Igoy, chatnya aku matiin. Yang di tok-tok ke Igoy biar bisa lihat grafik, biar bisa lihat chart. Nah, ini adalah grafik IHSG yang di nanti sebenarnya tuh nanti malam besok paginya kita ya, itu apakah The Fed akan nurunin suku bunga atau enggak, kemungkinannya kecil. Jadi kalau The Fed nggak nurunin suku bunga pun that's okay, nggak masalah ya, that's okay aja. Kalau misalkan IHSG-nya turun atau Big Banks-nya turun, itu normal aja. Nah, penggerak indeks hari ini dari saham ASI, UNTR, tapi aku mau bahas nanti ya. Ini aku mau bahas dulu beberapa saham yang lain. Ada Bris, Arto, Era, PGEO, KLBF, dan juga Medco ya, Medco. Terus di sini di materi aku hari ini tim aku, wow, semangat sekali, ada banyak banget hal yang aku mau update dari laporan keuangan perusahaan. Ya, jadi sebelum aku mulai, aku mau kasih disclaimer dulu teman-teman yang baru join di sini, belajar dulu, jangan langsung hajar-hajar beli sahamnya ya. Yang tadi ikut di Pertamina, Pertiwi Pertamina itu komoditas Pertiwi Pertamina, komen di sini ya Pertamina gitu. Aku akan bahas juga nih, jadi keingat saham-saham yang di under Pertamina apa aja, ada Tugu, PGEO, terus Pegas, dan juga Elsa, itu gimana kabarnya. Terus nanti aku akan bahas juga Era. Tapi sebelum aku bahas chart-chart saham itu, aku mau review tentang ekonomi Amerika. Ekonomi Amerika ini lagi slow down banget ya. Kalau ada yang bilang, wah ekonomi Amerika nih lagi sedang tidak baik-baik saja katanya. Warga itu mulai makan tabungan hingga berhutang. Nah, sebenarnya ini sangat wajar sekali. Dengan adanya The Fed kemarin sempat naikin suku bunga cukup tinggi gitu ya. Dan dengan The Fed mulai nurunin suku bunga, ini ekonomi diharapkan akan bisa lebih bergerak. Muhammad bilang, saya pemula, baiknya pahami yang mana dulu ya. Kalau pemula ngikut live aku ini, kamu just denger aja dulu, jangan langsung beli-beli ya. Dan ada webinar-webinar aku, itu ikutin aja. Ini ada mtrade start yang aku pin, ikutin di situ ya. Prediksi FOMC dong dan antisipasinya. FOMC nurunin suku bunga, prediksinya tuh di The Fed nurunin suku bunga prediksinya di 18 September ya. Antisipasinya ya udah, kita nggak ngapa-ngapain, antisipasinya aku ngikutin chart aja sih gitu. Oke. Kayaknya Indo nggak lama nyusul deh. Nyusul apa? Nyusul turunin suku bunga bisa jadi. Indo maksudnya nyusul perlambatan perekonomian. Sekarang aja perekonomian udah melambat, tapi Indonesia adalah negara yang menurut aku sangat kuat secara GDP-nya itu ditopang oleh belanja dalam negeri yang sangat kuat. Belanja domestiknya, masyarakatnya kan jumlah penduduknya banyak, kondisi demografisnya tuh sebenarnya menguntungkan perekonomian di Indonesia dan mereka suka belanja gitu. Jadi GDP-nya sekitar 50% tuh ditopang oleh masyarakat kita sendiri gitu. Oke. Terus Presiden Jokowi ini juga ada menyetujui cukai untuk makanan siap saji yang bakalan kedampak dari emiten ini adalah pastinya sektor consumer goods. Sektor consumer goods apa aja? Ya, ini ada ICBP, Mayora, Roti, FAST,
ya, Good, Garuda Food, ULTJ, STTP, Cimori, CMRI, dan Java serta Cepin. Ya, kenapa? Karena perusahaan yang tadi saya sebutkan ini bakalan bisa mengalami peningkatan biaya produksi dan distribusi karena tambahan beban cukai. Nah, emiten-emiten bakalan tertuntut untuk menyesuaikan harga jual produk mereka nih, gitu. Jadi ada potensi harga jualnya juga potensi bisa naik. Nah, jadi teman-teman, sebelum aku bahas ya untuk emiten-emiten yang hari ini cenderung aktif menjadi penggerak bursa seperti ASII, UNTR, BRIS, Arto, ERA, PGO, KLBF, dan Medco, aku mau review dulu ya emiten dari sektor consumer goods yang lama aku nggak review. Aku mau review dulu chartnya bagaimana ya. Ini ada yang bilang kalau saya skeptis dengan BUMN, gimana Miss? Katanya tata kelolanya nggak ada yang benar, mending swasta. Tapi kalau perbankan oke kok, perbankan oke. Mari teman-teman, aku turn off komennya dulu. Dan untuk sektor komoditi juga ada beberapa yang menurut aku tuh cukup menarik, tapi sektor komoditi lebih banyak untuk trading ya. Oke, sekarang kita lihat saham ICBP yang ditok-tok. Boleh ke Igoy untuk lihat chartnya. Jadi tadi ICBP, ini Indofood CBP Sukses Makmur Tbk buat teman-teman yang masih pemula dan masih bingung ini perusahaan apa. Dia tuh yang bikin Indomie kamu itu loh, say, Indomie Pop Mie Cita atau Indomilk. Dan kalau dilihat ICBP ini beberapa hari naik tapi tidak disertai dengan volume transaksi yang kuat untuk jangka pendeknya. Jadi sebenarnya ICBP ini udah rawan profit taking. M-Trade ada review buy beberapa hari yang lalu, tapi kita udah mulai watch untuk siap-siap profit taking. Dan sebentar lagi ada laporan keuangan perusahaan untuk kuartal 2 atau semester 1 untuk ICBP ini. Jadi kita wait and see untuk itu. Apakah kalau laporan keuangannya bagus akan naik dan kalau tidak bagus akan turun? Tidak melulu seperti itu. Buktinya Astra International agak slow down, malah harga sahamnya juga naik hari ini. Nah, jadi teman-teman yang mau lihat chart ke Igoy aja. Terus ICBP aku mau kasih lihat untuk gambar di monthly chart, yaitu rentang waktu yang lebih besar. Rentang waktu yang lebih besar di sini, perhatikan dia sudah naik 2 bulan berturut-turut. Jadi menurut aku kalau untuk masuk buat investing sebenarnya ini secara harga maupun secara valuasi, kalau valuasi dijelaskan di Invest ini agak-agak kurang ya. Nah, jadi ini masih ada upside-nya dikit, masih bisa naik sampai 11.600, tapi tinggal posisi ngehold aja, kira-kira kayak gitu buat teman-teman yang investing. Bagaimana dengan saham INDF? Indofood Sukses Makmur Tbk ini sebenarnya dia perusahaan konglomerasi loh, bukan cuman mie aja, mie instan aja taunya gitu. Kalau mie instan kan ICBP ya, ICBP itu anaknya Indofood, dan Indofood ini dia ada gandum, dia ada distribusi, dia ada kelapa sawit juga di dalamnya dia. Nah, kalau Indofood Sukses Makmur Tbk ini agak-agak beda. Dia tuh agak laggard alias agak lelet dibandingkan dengan ICBP. Tapi untuk investasi jangka panjang sebenarnya buat Indofood ini dibandingkan ICBP lebih murah sih Indofoodnya. Nah, oke, terus teman-teman yang masih pemula jangan langsung beli-beli dulu ya, watch dulu aja. Terus untuk jangka pendeknya untuk Indofood ini bagaimana? Dia masih sideways dan dia masih nunggu earnings juga. Nah, ini tadi aku ngebahas Indofood dan ICBP ini bukan rekomendasi, tapi ini aku ngebahas karena Presiden Jokowi katanya setuju cukai untuk makanan siap saji ya. Jadi di ICBP tadi kemungkinan akan ada pengaruhnya di situ, harga Indomie bisa naik tuh. Nah, terus kemudian di sini ini ada Mayora Indah, ini udah naik ketinggian, udah dekat resistance. Jangan masuk dulu teman-teman, wait and see dulu. Untuk jangka menengah panjangnya bagaimana? Ini juga masih sideways juga. Nah, pertanyaannya apakah sentimen tadi Presiden Jokowi menyetujui cukai untuk makanan siap saji akan pengaruh ke Mayora? Belum tentu, karena saham Mayora ini pergerakannya kalau aku perhatikan, ini kadang-kadang nggak ngikut market, kadang-kadang suka-suka dia sendiri juga gitu loh. Jadi pergerakan harga saham kadang-kadang tidak relevan dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Bahkan kadang-kadang dengan laporan keuangan pun juga nggak relevan gitu. Ada yang bilang, wah kalau jangka panjang relevan. Nggak juga bro. Tadi waktu di seminar dengan
di seminar siang dengan Pertiwi Pertamina aku ada share tuh beberapa contoh saham yang fundamentally cakep tapi dia nggak naik-naik juga gitu. Nah ini fast KFC ini nggak gerak, nggak liquid, just avoid this one. Ini avoid aja dulu. Apakah itu karena karena boykot gitu? Bukan karena itu sih. Terus Garuda Food ini juga nggak liquid, jadi nggak peduli dia ada sentimen cukai rokok atau enggak dari Presiden Jokowi, ini gak usah dipikirin. Terus ULTJ, fundamentalnya cakep loh, fundamental cakep. Iya, fundamentalnya cakep sih, tapi kalau aku lebih prefer trading ya. Buat ULTJ ini misalkan dia naik kayak gini nih, ini buat trading aja. Nah sekarang apakah ULTJ ini sudah bisa untuk trading? Bukannya dia cakep ya buat investing, tapi kalau harganya nggak naik ya mau dikata apa, likuiditasnya juga masih cukup kecil di sini. Jadi saya menunggu untuk likuiditas dari ULTJ ini agak naik dikit gitu, agak besar dikit. Boleh nggak sih masuk di ULTJ ini dengan likuiditas kecil? Kalau modalmu kecil sih nggak masalah. Tapi kalau modalmu gede ya, kalau modalmu gede itu dia agak-agak riskan karena agak cukup. Aku agak ke distract dengan komen di TokTok nih, kocak nih. Oke. Yang di TokTok ke Igoy aja ya, dia yang nanyain leher aku kenapa ini sakit kak. Ini tadi kalau kamu ngikutin story Igoy aku tuh abis ke klinik kecantikan setelah 2 tahun nggak kesana. Saya paling malas disuruh pergi ke salon, suruh pergi ke klinik kecantikan. Tapi karena udah beli paketnya dan biar kalau kamu ketemu aku nggak beda-beda amat sama di TokTok nih filternya karena luar biasa. Ini tuh tadi di iniin Prof Hilo, ngerti nggak sih Prof Hilo? Kalau nggak ngerti ya sudahlah. Jadi biar kalian nggak bingung nih kenapa sih terus ini nggak bedakan ya sama sekali, terus ada bekas sebenarnya titik-titik tapi nggak kelihatan. Oke, mari kita lanjutkan. Bagaimana dengan STTP Siantar Top? Ya ini nggak liquid juga, nggak usah dipikirin. Terus Cimory gimana? Ini juga Cimory ini juga agak-agak nggak liquid. Komennya aku matiin sebentar karena tadi aku belum kelar bahas itu, terus aku jadi harus menjawab pertanyaan yang ini. Thank you Hanyat. Siapa sih ini di TikTok, lucu banget. Ke Igoy aja yuk, lihat chart di Igoy yuk. Cimory ini gak liquid ya, dia sideways breakout. Kemarin breakout kenceng. Menurut aku ini riskan. Ya, karena chartnya banyak ekor-ekor kayak gini. Jadi kalau kalian punya better nitip sendal aja lah, lot kecil banget lah ya. Jadi jangan beli banyak-banyak gitu loh. Kalau aku sih nggak mau sih kayak gini banyak spekulasinya gitu. Jadi aku akan melihat bid overnya oke nggak, likuiditasnya oke nggak. Paling kita watch doang. Nah Japfa bagaimana? Japfa ini bagaimana? Kemarin Japfa abis jatuh turun sekitaran 7% setelah M-Trade ada review buy di 19 Juni dan cuan 20%. Kita ada review sell atau jualannya itu tepat sehari sebelum dia jatuh. Kok bisa tahu kayak gitu? Itu ilmunya pakai ilmu strategi super trader. Sebenarnya 2 pekan yang lalu tuh ada webinar super trader ya. Tapi nanti tanggal 10 Agustus nih ada webinar trading ya, trading yang lain lagi nih tanggal 10 Agustus jam 10 pagi ya. Oke, hari ini Japfanya mantul tinggi. Kira-kira gimana yang kemarin jualan? Gak usah gelo, gak usah kecewa. Udah benar kalau kemarin kamu jualan. Hari ini naik ya. Ini kesempatan buat teman-teman yang belum keluar ya, yang belum keluar untuk kalian bisa mengurangi posisi karena ini sudah mulai ada tanda distribusi di Japfa. Yang kemarin sudah keluar, maka manfaatkan kesempatan nanti ya, suatu hari bisa buyback ya. Jadi di watch dulu aja. Nah, saya mau nanya di antara Bapak Ibu semuanya di sini, teman-teman yang di Igoy, kamu ada nggak yang kemarin habis profit taking Japfa? Ada nggak ya habis jualan Japfa posisi untung atau posisi loss? Karena harusnya untung. Ini udah aku bahas quite a while juga di live. Jadi teman-teman yang di TokTok ke Igoy, yuk lihat di sini. Halo F, lama banget nggak lihat kamu F. Kemana aja sih kamu? Japfa, gimana kabarnya kalian? Long time no see, kamu kemana sih F? Hilang loh, tak cariin loh. Ada untung, cuan. Oke, mantap, sip. Terus bagaimana dengan main atau Malindo Fitmil? Kok yang dibahas cuma Japfa aja sih? Ya, aku masih membahas konteksnya dari Presiden Jokowi menyetujui cukai untuk makanan siap saji itu tadi. MTech bagaimana sih? Sabar, nanti aku akan bahas ya.
Tulis aja di question room, dan kalau temanmu udah mention, di like aja yang di Igoy. Oke, main Maling David Mill ini posisinya sama kayak Java. Jadi kemarin sempat jatuh dengan volume transaksi gede, hari ini naik juga, volumenya gede juga. Kalau kamu udah profit taking, gak usah gelo, gak usah kecewa, udah nggak apa-apa. Bungkus cuan aja, karena kemarin udah tanda-tanda dia jatuh dengan volume transaksi yang lumayan gede. Oke ya, itu leher kenapa kakak habis treatment, tadi habis treatment ke klinik kecantikan. Ditanya lagi, terima kasih perhatiannya. Ayo ke Igoy aja yuk, biar ngeliatin chart, nggak usah ngeliatin leher aku. Oke. Nah, aku mau bahas Cepin sekarang. Cepin ini yang paling laggard di antara ketiganya. Sebenarnya Cepin ini juga udah naik sih. Cuman udah naik dan dia turun duluan ketika Java dan mainnya naik, dia nggak naik. Jadi buat tradingnya masih di Java dan juga di main. Oke ya, teman-teman yang masih pemula dan baru bergabung, harap maklum kalau saya ngomongnya agak-agak cepet kayak gini karena mau bahas banyak saham ya. Dan teman-teman yang mau belajar tentang caranya trading, teman-teman bisa ke emtrade.id/live mtrade.id/live. Acara Mtrade start tanggal 10 Agustus jam 10 pagi. Mtrade adalah edukasi dan layanan penasehatan investasi satu-satunya dan pertama di Indonesia izin penasehat investasi. Yang lain itu MIMI, perusahaan manajer investasi ya, reksadana. Oke ya, lehernya jendal-jendul ya, bis Prof Hailo, ngerti nggak sih Prof Hailo? Gak ngerti ya wis. Oke, terus ada lagi berita bahwa Indonesia itu lagi ngejar produksi migas 1 juta barrel per hari. Ya, jadi apakah ini akan menjadi satu sentimen positif buat emiten pipa gas? Ya, emiten yang terafiliasi itu apa aja sih? Ada Pegas, ada Medco, ada Akra, ada TCPI, ada Suni. Jadi Pegas ini merupakan pemain utama dalam bisnis distribusi gas bumi. Pegas nih punya layanan transportasi gas melalui jaringan pipa gas. Terus kalau Medco dia punya jasa distribusi gas dan jasa pipa gas. Akra punya jasa pipa gas. TCPI jasa transportasi dan penyimpanan gas. Suni produsen pipa migas. Tapi karena TCPI dan Suni gak liquid, aku mau bahas Pegas, Medco, dan Akra. Pegas, I keep it for the rest, karena nanti sekalian ya, tadi habis ke Pertamina, itu ada emiten Tugu, Pegas, Elsa, dan satu lagi PGEO. Aku bahas belakangan. Jadi aku mau bahas Medco dan Akranya doang nih. IC belum Nicole, sabar ya. Yuk ke Igoy biar bisa lihat chart, biar nggak ngeliatin jendol-jendol ini. Mari kita lihat di chart di sini. Medco, gimana kabarnya dengan Medco? Medco, ya, aku mau tarik satu garis yang sebenarnya analisisnya sangat sederhana sekali, tapi di sini garisnya itu matters. Aku tarik garis dari tanggal sekitar awal Februari, 5-6 Februari ini support ya. Jadi aku hubungkan yang 5 Februari dengan yang tanggal piro ini? 20 Juni. Aku hubungkan, tarik garis di sini. Ketahan deh di area support di sini di 26 Juli di sini ya. Dan dia berpotensi, masih potensi naik, meskipun naiknya nggak akan kencang banget karena ini ada tanda-tanda sideways ya, jadi tren gedenya dia masih sideways. Meskipun supportnya naik, sebenarnya si resistennya si Medco ini dia lagi turun di sini loh, ini turun ini ya, ini resistennya ini turun. Jadi ini sebenarnya trennya masih sideways. Kapan dia mulai nggak sideways? Jika breakout dari 1400. Kesimpulannya bagaimana? Apakah boleh beli Medco untuk trading? Yang kalian udah siap stop loss, udah ngerti cara trading ya, wait and see dulu deh. Medco-nya wait and see dulu ya. Di Mtrade udah review buy pas di sini beberapa hari yang lalu, kita tinggal nunggu naiknya aja. Oke, yang di TokTok boleh ke Igoy ya untuk belajar chart, bisa ngelihat chart di sini. Nah, terus aku mau bahas Akra, tapi sebelum aku bahas Akra, aku mau cek dulu di sini ada yang punya Medco. Tulis di sini Medco, Romero Andre 3. Indonesia banyakkan berita, mana yang benar juga gak tahu. Exactly, bener banget kamu Romero. Makanya aku tradingnya tuh sebenarnya gak pakai berita. Nah, kenapa nih di live ngebahasin berita? Karena orang pasti nanya kalau saya gak bahas.
Oke. MPMX kuartal 2-nya naik, Miss. Oh ya, mari kita lihat. Berita fundamental tidak selalu melulu buat harga saham naik. Nah, ini kebetulan dia pas naik juga. Hold aja dan manfaatkan untuk keluar ya. Saham ini aku gak nyaman. Aku gak nyaman dengan saham ini. Mitra Pinastika, Mustika belum deh aku. Ellen belum nyaman, merasa nyaman dengan saham ini. 1075 level rawan profit taking 1060 sampai 1075. Mulai profit taking bertahap aja. Medco, kalian punya posisi untung atau posisi rugi? Coba saya mau nanya, yang di TokTok boleh ke Igoy, teman-teman yang di TokTok boleh ke Igoy supaya kalian bisa ngelihat chartnya. Oke. BNGA gimana? Ada yang bilang BNGA ngeri. Kok ngeri, kenapa? Bentar ya, aku mau ngebahas sektor komoditas dulu. Oke, sekarang aku mau bahas Pegas deh. Pegas ya. Pegas. Mayora udah dibahas tadi. Medco posisi untung, posisi rugi. Hold aja dulu, batas bawahnya di Haya. Medco di 1250. Di bawah itu batasi resiko. Oke, aku mau bahas Pegas. Matiin komen dulu seperti biasa kalau aku lagi kasih lihat grafiknya. Aduh. Pegas ini dia ngebentuk higher low terus. Jadi sebenarnya kalau aku bisa tarik garis di sini, dia membentuk pattern ascending triangle. Ascending triangle adalah pattern segitiga naik, atapnya lurus, bawahnya naik ya, supportnya itu naik. Ini tanda apa? Ini tanda bullish. Tapi meskipun dia tanda bullish atau tanda bagus, artinya bagus, jangan gegabah atau jangan buru-buru beli di dekat resisten 1640 atau 1635 tuh atap. Jadi kalau kamu beli di dekat atap, bola dilempar ke atap, ya dia bolanya bisa turun. Nah, pilihannya dua, kamu bisa beli pas di retracement, pas di angka 1600, dekat 1600, atau sebenarnya lebih bagus lagi tuh beli di atas. Loh, piye toh beli bukannya di bawah, kok beli malah di atas. Di atas tuh pas breakout itu bukan pas di 1635 nya. 1635 tuh kan batas ya. Nah, breakout itu belinya di atas 1635. Yang di TokTok bisa ke Eagle untuk bisa lihat chartnya di sini supaya kamu paham sedikit tentang analisis teknikal, meskipun di sini saya bahasnya untuk teman-teman yang udah update saham ya tiap hari ya gitu. Ya, jadi intinya buat Pegas ini ada kecenderungan dia bakalan bisa breakout di 1635. Belinya mendingan nunggu breakout aja, karena kalau posisi sekarang ini posisi nanggung, posisi kena atap, dia bisa kejeduk, bisa turun lagi gitu. Oke ya. Oke, apakah BMRI akan to the moon? Ada yang di TikTok nanya nih, SH19. Yang akan to the moon itu saham-saham komoditi belakangan ini, dan juga saham-saham, kalau kalian nanya to the moon itu bukan saham-saham yang emiten perbankan gede, tapi perbankan yang justru malah agak-agak second liner. Oke, ini perhatikan di sini Pegas, aku balik lagi Pegas ya. Jadi teman-teman, ini bukan satu kayak suruh beli gitu, mentang-mentang tadi habis ngajar di Pertamina. Tapi teman-teman perhatikan, aku cuma mau kasih satu analisis teknikal yang objektif, bahwa di sini secara teknikal dia cukup menarik. Nah, terus gimana secara fundamental? Secara fundamental ini labanya Pegas naik 40,7% secara tahunan, didukung dengan pendapatannya juga naik tipis 1,6%, dan HPP-nya tuh berhasil dipangkas 2,5% secara tahunan. Kalau kamu gak ngerti fundamental, just lihat chartnya aja. Jadi kalau kamu gak ngerti fundamental, kamu gak ngerti berita, kamu pakai ilmu aku strategi super trader ini, kamu bisa trading, tapi mesti belajar dulu ilmunya. Pertanyaan-pertanyaan seperti biasa saya selalu pengen nanya kalian, siapa yang punya Pegas di sini? Tulis deh Pegas, untung atau rugi berapa persen. ASI udah belum? ASI belum, sebentar ya. Kalau ascending triangle-nya munculnya di downtrend bagaimana? Tetap tanda bullish, cuman namanya
ya pokoknya ascending triangle muncul di downtrend tergantung seberapa gede juga, sebenarnya tergantung patternnya lah gitu. Kalau yang kecil banget itu nggak terlalu kuat. Nah, semakin besar rentang waktu semakin bagus signalnya, semakin kuat. Tapi semakin kecil rentang waktu, signal trading itu semakin susah dibaca. Pegas tapi udah overvalue ya Miss. Kalau kita trading kita gak peduli dengan valuasi sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang fundamentalnya nggak begitu bagus, valuasi nggak begitu bagus, emiten apapun itu kita bisa tradingin gitu. Jadi kalau trading kita lebih ngelihat supply and demand-nya yang tertera pada chart itu sendiri. ASI laporan keuangan kurang bagus tadi pagi buru-buru, setelah dijual naik. Ini ada yang nangis. Mom Selin 1179. That's why kita nggak pernah pakai patokan dari laporan keuangan. Kita memang kadang-kadang jaga-jaga nunggu pas dekat laporan keuangan keluar, itu cuman buat jaga-jaga doang gitu loh. Tidak terlalu banyak activity di situ seperti ketika mau bagi dividen. Tapi intinya semuanya balik-balik ke chart lagi gitu, dan itu bukan cuman analisis teknikal tapi gimana kita ngebaca cycle dengan ilmu super trader. Miss, modal gede itu berapa? Tiap orang gede kecilnya beda-beda. Pegas cuan 19,6% kata Hengki. Cuy, keren banget. Oke, mari kita lanjutkan dengan emiten yang lainnya. Aku mau ngebahas masih dari emiten sebentar ya. Yang under Pertamina yaitu ada El-Nusa. El-Nusa di sini sempat kasih cuan juga buat M-Trade. Jadi M-Trade beberapa hari yang lalu itu ada trading Pegas, kita murni based on technical. Dan perhatikan Pegas ini di trading berkali-kali dari 15 Maret. Ini ngasih cuan terus berkali-kali. 7-12%, di April itu 16-21%, 22 Mei dan 25 Juni kecil cuman 2%-an, dan kemarin di Juli ada 5-6%. Yuk, pindah ke Igoy aja yuk teman-teman, supaya bisa lihat chartnya di sini ya, bisa belajar lebih detail. Nah, terus kalau Elsa gimana? Artinya Pegas itu sebenarnya trennya lagi tren positif, tren bagus. Elsanya juga sama nih. Jadi ini kebetulan ya, ini dari emiten-emiten ini kebetulan Elsanya kita juga cuan terus nih. Terakhir cut loss Elsa itu di bulan Maret kemarin. Setelah itu cuan terus nih, 2%, 3%, terus 5%, 3%, 4%, dan terakhir cuan Elsa 12-13%. Nah, perhatikan di sini Elsanya setelah kita profit taking kemarin, ada uptrend, kita profit taking, kita tarik balik mundur lagi ya. Ini patternnya ngebentuk pattern apa? Di sini kita interaksi sedikit teman-teman yang di Igoy. Ini bentuk pattern apa? Cup with handle. Pattern cup with handle, terus dia breakout dari tanggal 9 Juli. Pada tanggal 9 Juli dia breakout pattern cup with handle. Terus kemudian dia ngebentuk flag, ngebentuk bendera. Ya, di tanggal 31 Juli ini ya. Hari ini tadi dia mantul pada pattern flagnya dia, belum breakout dari pattern flagnya dia. Nah, jadi teman-teman, aku mau matiin lagi komennya biar bisa melihat chartnya di sini. Jadi masih bagus nggak sih Elsa ini? Masih ada potensi ya. Kalau kita perhatikan di sini masih ada potensi. Yang penting harus selalu sedia stop loss atau pembatasan risiko, karena yang namanya trading itu tidak ada sesuatu yang pasti. Di bawah 480 batasi risiko, oke? Oke, aku mau nanya di sini, aku mau absen. Ada nggak di sini member M-Trade? M-Traders di mana? Investors di mana? Absen yuk, di sini yuk, di Igoy. Yang di Tok-Tok, yuk kita meluncur ke Igoy. Kesimpulannya tadi, emiten yang di under Pertamina tuh ada Elsa dan juga Pegas, dua-duanya tuh masih bisa di watch untuk trading tuh masih cukup bagus. Nah, secara fundamental Elsa gimana? Sambil aku bahas fundamentalnya, tulis di sini yang kalian sempat cuan dari Elsa atau kalian masih rugi dari Elsa tapi mestinya untung ya, karena dia trennya cukup bagus dalam beberapa bulan ini. Mantap. Tulis di sini kalian cuan Elsa berapa persen di situ ya. Oke. Nah, Elsa ini secara fundamental pendapatannya dia naik 7,8% secara tahunan. Jadi 6,31 triliun. Terus laba bersihnya juga naik signifikan 77% secara tahunan. Jadi 442,98 miliar.
Nah, karena pendapatan keuangannya dia, penyebabnya tuh pendapatan keuangannya tuh naik 307%. Ya, selain itu Elsa juga ada efisiensi beban penjualan, menghemat beban penjualan dan memberikan rugi lain-lain tuh jadi laba lain-lain. Jadi intinya sebenarnya dia tuh labanya ada kenaikan laba yang di luar laba operasional juga gitu. Oke. Terus kemudian aku mau bahas PGEO. Bagaimana kabarnya PGEO? Oke, PGEO. Siapa punya PGEO di sini? Tulis PGEO, PGEO, PGEO. Lagi nungguin Elsa berapa hari lagi, kata Riris Sinurat. Saham minyak naik dampak Arab perang katanya. Oh, oke, tetap perhatikan chartnya ya. Perhatikan di sini teman-teman semuanya. PGEO disclaimer, guys, M-Trade tadi ada review by PGEO, patternnya cakep, dia membentuk pattern V, udah sempat naik dan sideways, justru sideways inilah yang kita tungguin. Setelah sideways kemudian breakout, baru itu breakoutnya tuh baru bagus. Di situ kalau nggak ada sidewaysnya, cuman naik doang di sini, wah ini riskan kalau beli saham yang naik terus tipe-tipe kayak gini nih. Aku kasih tahu ya, aku kasih lihat ya di Igoy nih, ngeliat di Igoy. Perhatikan. Ini saham kalau naik terus kayak gini nih, hati-hati loh. Kamu berarti kalau kamu masuk sekarang, namanya visi, satu visi Putra TBK, saya bukan lagi ngerasain atau ngomongin emiten ya, tapi tren harga sahamnya. Ini tuh naik banget udah kayak gini terus. Kamu kalau masuk di atas di sini ini spekulatif. Artinya di sini kamu masuknya di pucuk, ini spekulatif dan secara chart, secara monthly chart ini tuh udah nggak rasional. Nggak rasional artinya monthly chart kalau dia garis kemiringan trennya pada grafik bulanan itu hampir 90 derajat kayak gini, ini rawan banget dibanting. Jadi hati-hati aja. Mungkin kalian yang saya kasih tahu gini, seandainya visi masih naik terus, kalian mungkin masih akan bilang, lu itu tapi masih naik terus. Poin saya, fokus saya bukan soal dia bisa naik atau nggak bisa naik. Fokus saya adalah kamu mesti perhatikan resikonya. Fokus saya adalah bisa turun nggak? Banyak orang salah kaprah kalau ngelihat saham selalu ditanya bisa naik nggak? Padahal yang lebih penting adalah ditanya ini resikonya seberapa besar. Oke, saya balik lagi ke PGEO. Jadi saya bandingkan trennya visi dengan PGEO. Kalau PGEO naik terus, ngegas terus, malah kita nggak mau, riskan. Tapi di sini tadi ada beberapa sideways dari bulan Juli, pertengahan Juli. Jadi 2 mingguan ini ada sideways. Nah, ini potensi breakout. Hari ini sudah breakout dengan volume transaksi tinggi, potensi naik menuju ke resisten yang berikutnya 1400-1415 dalam waktu sekitaran 1 bulan. Disclaimer on. Oke, teman-teman yang di tok-tok bisa ke Igoy untuk melihat chartnya di sini. Oke. Bentar, capek ngomong terus. Aku mau baca komen. Antamis, lap KU-nya bagus. Tapi gak naik-naik ya. Wih, ngulet sih. Bentar deh, ngulet dulu. Siapa di sini yang punya ASII, Astra International? Tak jamin kalian pasti masih rugi. 90% yang punya Astra International masih rugi kecuali M-Traders. Kayak ngomongnya kayak gitu. Siapa punya ASII, tulis ASII, cuan atau rugi. Tulis di situ, tulis. Aku mau update ASII lumayan panjang. Puas, aku update ASII lumayan panjang. Yang di TikTok ke Igoy aja yuk, sekalian ngeliat chartnya. Karena hari ini di tok-tok rambutku kelihatan berantakan juga nih. Yang terpenting bisa ngeliat chartnya. Kangen viewer 10.000 lagi, weh. Oke, mari kita lihat. Astra International, kalau kalian rugi, gak usah takut, gak usah stres, ya ada kabar baik buat kalian. Oke, pertanyaannya, gue mesti gimana nih? Sebaiknya mau nge-hold atau buy lagi? Astra International, yuk kita lihat yuk di Igoy yuk. Yuk di Igoy kita lihat yuk, di Igoy yuk, mari. Bisa gak sih baca chart kayak gini kalau cuma technical mah? Technical mah gak jelas nih. Breakout dari MA20, habis itu breakdown lagi, breakout lagi, yeay, pusing dong. Ketika sideways kita nggak mau pakai MA.
MA tertentu aja yang kita mau pakai saat sideways. Jadi sebenarnya it's just not just the matter of technical analysis doang ya. Nah, perhatikan Astra International. Saya mau tarik garis dari atas ini menunjukkan tren turunnya dia. Twing. Jadi jangan cuma lihat ombak kecil saja, tapi kamu harus lihat ombak besarnya. Ini tren besarnya masih tren turun, ya, tren besarnya tren turun. Jadi kamu mesti tahu itu dulu, Astra International yang ditok-tok ke Igoyo. Perhatikan, di sini tren besarnya masih tren turun, tapi tren jangka pendeknya di sini sudah mulai muntup-muntup mau naik. Apakah dia sudah uptrend di dalam jangka pendeknya? Belum sayangku, belum. Kenapa ya? Kok dibilang belum? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena belum jebol dari garis hitam ini. Hitam ini apa sih? Hitam ini adalah garis downtrend yang membatasi tren turunnya di dalam jangka panjang. Loh kok gampang ya kalau ngelihat gini ya? Ya emang gampang sih, jangan dipersulit lah dengan cocokologi yang enggak-enggak gitu. Ini gak bisa dipikir dengan nalar di cocokologi, uang laporan keuangannya dia aja slow down. Gimana nih laporan keuangannya Astra International? Yuk kita bahas. Ya, Astra International ya. Nanti balik ke chart lagi ya. Astra International itu kinerjanya tuh agak-agak melambat dibandingkan dengan setahun yang lalu. Jadi pendapatannya tuh turun 1%. Ya, aku nggak ngomong angkanya ya. Angkanya sih 159,96 triliun. Tapi intinya bukan angkanya, yang kita perhatikan itu growth-nya, naik turunnya. Dan laba bersihnya dia tuh turun 9%. Di angka 15,85 triliun. Yuk ke Igoy ya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena segmen alat beratnya, anak usahanya dia si United Tractor ini mengalami perlambatan. Dan itu wajar karena harga komoditas batu bara di tahun 2022 kemarin, 2023 itu melambat, normalisasi gitu loh. Sempat naik tinggi terus kemudian normalize. Terus alat beratnya juga agak melambat. Di China perekonomian melambat, makanya permintaan United Tractor ini melambat juga. Itu kedampak banget si Astra International. Karena pendapatan Astra International ini sekitaran 30-40% itu dari United Tractor. Sedangkan sekitaran 40% lagi itu dari otomotif. Dan sekitaran hampir 10% itu dari jasa keuangan. Astra Agro Lestari ini menyumbang hanya sekitar 6,4% saja. Besok hari Minggu ini akan ada Gathering M Fest. Kita akan kasih lihat bagannya Astra International ini gimana. Jadi intinya yang berdampak pada Astra International tuh sektor otomotif, United Tractor dan jasa keuangan. Lainnya kecil-kecil, bahkan Astra Agro Lestari itu impactnya sekitaran 6,4% aja ke pendapatannya si Astra International. Terus penjualan mobilnya gimana? Masih agak-agak turun gitu karena masyarakat lebih banyak yang memilih mobil bekas, perlambatan perekonomian gitu loh. Ya, terus gimana kabarnya Astra International ke depan gitu ya? Proyeksinya ke depan gimana? Bentar dikit. Aku mau nambahin dikit lagi ya. Kalau dari entitas asosiasi and joint venture-nya ya, jadi pendapatannya kan tadi aku bilang ditopang dari segmen batubara atau UNTR ya, sekitaran 32%. Ya, kalau dari entitas asosiasi and joint venture-nya ini menyumbang sekitaran 5 triliun, dia naik sekitaran 9%, mayoritas dari segmen otomotif gitu loh. Jadi secara bottom line atau laba bersih segmen otomotif itu masih ada pertumbuhan 27% secara tahunan dan 57% secara kuartalan. Nah, ini akibat margin yang meningkat berkat beban bahan baku yang lebih rendah dan efisiensi biaya operasional. Kalau kamu gak mengerti ini semua, ya sudah, gak apa-apa. Valuasinya lagi murah banget, mungkin karena itulah investor-investor gede pada masuk. Gak usah dipikir fundamentalnya, intinya ya ini karena UNTR-nya yang slow down.
gitu loh. Nah, jadi perhatikan Astra International hari ini breakout kecil secara teknikal. Breakout kecil dari 4640 dengan volume transaksi yang lumayan gede. Terus, dia masih ketahan downtrend line yang hitam ini. Garisnya banyak banget sih. Ya fokus aja sama yang hitam ini, dia masih ketahan ini. Hitam ini di angka berapa? Sekitaran level 4740. Kalau dia naik dari 4740 bahkan di atas 4.800, Astra International sudah bisa dibilang mengawali uptrendnya. Jangan FOMO kalau saya bilang Astra International mengawali uptrendnya, karena perjalanan perjuangan masih panjang untuk menuju ke 7.000. Dikarenakan sebelum 7.000 di sini ini banyak sekali nyangkuters di level 5.400, pas di sini ada puncak, dan di level 6.000 di sini pas lagi ada breakdown yang kedua kalinya gitu ya. Nah, jadi di sini perjalanan masih panjang karena banyak nyangkuters. Apa yang sebaiknya dilakukan? M-Traders udah nyolong start di level 4.510, udah review buy sehingga bisa hold. Sedangkan kalau investors juga udah diinfo dari bawah di sini pastinya juga bisa ada upside yang lebih banyak gitu. Pertanyaannya, kalau misalkan rugi di sini sempat masuk sebelumnya rugi di sini, apakah boleh average down atau beli? Pertanyaan umum kan seperti itu kan. Nah, aku mau nanya siapa di sini yang terpikir average down Astra International? Jawabannya 1. Kamu punya Astra International berapa banyak dari portfoliomu? Kalau kamu sudah punya 20% dari portfoliomu, posisi kamu untung, posisi kamu rugi, gak usah nambah. Kayak ginian yang kita kasih tahu di Invest. Jadi kalau kamu mau nambah, kamu mau average down, kamu mau beli di bawah lagi, kita akan ngecek dulu kamu punya berapa banyak. Jadi kalau kamu udah punya 50% dari portfoliomu, gak boleh. Mungkin ada yang berkata, bisa kok 50% dari portfolio aku jadiin 5% lagi tak tambahin modalnya. Wih, boleh gak sih? Jujur pada diri sendiri, kamu masukin duit di saham udah banyak belum? Kalau kamu merasa masukin duit di saham udah banyak, jangan maksain. Tapi kalau kamu merasa kamu masukin duit di saham ini baru kayak sekecil kuku jari kelingkingmu, sekecil ini, dan kamu ngerasa nothing tulus lah, hartanya masih banyak, asetnya, uang dinginnya, cashnya masih banyak, kamu mau nambah lagi gak apa-apa. Intinya jujur pada diri sendiri, gak usah stres dengan ASII yang belum naik. Tenang aja, kalau The Fed turunin suku bunga, dia akan naik. Apakah The Fed turunin suku bunganya nanti malam atau 18 September? Kemungkinan besar 18 September. Ya, oke. Greed is good, jare. Wah, ini pasti ikut workshop ini, ikut acara tadi sih. Greed is good kalau kamu tahu cara mengatur resikonya secara realistis ya. Oke, teman-teman, tenang, gimana kalau loss? Makanya kalau gak siap loss, jangan masuk ke saham. Jadi saya ini edukator saham, ada produk edukasi saham, tapi kok ngomongnya kayak gitu, kok kayak gak mau dibeliin gitu loh. Ya mau lah gitu. Cuman saya berusaha untuk menjadi realistis, bukan hanya karena kita punya izin penasehat investasi OJK yang keren itu, tapi karena nurani. Jadi saya tahu investasi saham ada risikonya, buat saya sangat gampang sekali, tapi setelah saya lihat buat teman-teman yang masih pemula tidak semudah itu, harus belajar dulu gitu loh. Jadi intinya kamu kalau gak siap risikonya jangan masuk dulu. Woi Michael, balik sini. Balik ke Igoy. Miss mau nanya serius, menurut Miss saham LPPF bagus gak buat di hold jangka panjang? Karena dividennya. Saya juga mau jawab serius, saya nggak mau. Saya mau trading aja. Oke, Akra tadi udah dibahas belum ya? Udah, aku lagi bahas Astra International dan sebenarnya masih banyak Astra International. Tapi marilah kita move on ke saham yang lain. Kalian mau aku bahas apa nih di question? Wah, ternyata banyak banget yang nge-like pertanyaannya. Limei 89 bahas saham BBTN ya. Oke, siap, aku delete karena aku udah bahas. Aku akan bahas BBTN. Ada berita dari BBTN. Langsung ke Igoy. BBTN ini akan spin off usaha BTN syariahnya dia.
akan melakukan akuisisi bank syariah lain ya. Jadi bank syariah lain itu bank apa? Setelah batal mengakuisisi bank muamalat, dirut bank BTN ini Bapak Nixon Napi Tupulu dalam analis meeting first half 2024 atau semester 1 2024 beliau bilang bahwa BBTN akan menyelesaikan akuisisi bank syariah lain selain bank muamalat sebelum Oktober 2024, dan ini jadi satu sentimen positif buat BBTN. Walaupun BBTN tidak mau menyebut nama bank syariah tersebut, banyak yang berspekulasi menduga bahwa banknya adalah Bank Victoria Syariah yang 80,2% itu komen tak matiin dulu biar aku nggak belepotan ngomongnya karena terdistraksi. Jadi banyak yang menduga BTN itu akan akuisisi Bank Victoria Syariah. Yang 80,2%-nya ini dimiliki oleh emiten Vico, Victoria Investama, dan 19,8% ini dimiliki oleh BVIC, Bank Victoria International gitu. Ya, jadi potensi pertumbuhannya gimana setelah akuisisi ini? BTN Syariah diproyeksi bakalan jadi bank syariah terbesar kedua setelah BRIS. Ada pilihannya gitu. Kemudian pertumbuhan dari sisi depositonya juga akan lebih bagus karena udah ada pernyataan minat dari organisasi masyarakat Islam dan masyarakat yang menjalankan ekonomi syariah buat menempatkan dananya di BTN Syariah. Wes, gak usah panjang lebar, langsung aja kita lihat chartnya bagaimana ujung-ujungnya kan itu kan ya. Kalian mau tahu secara teknikalnya gimana, fundamental udah, valuasinya biasa aja sih ya, dibilang mahal enggak, dibilang discounted banget ya biasa aja lah ya. Selengkapnya tentang valuasi BBTN akan dibahas pada acara hari Minggu nanti, yaitu di Gathering M-Fest hari Minggu jam 7 sore khusus alumni M-Fest dan juga peserta atau murid M-Fest yang aktif saat ini. Mari kita lihat sekarang BBTN apa kabarnya. BBTN seperti yang saya bahas kemarin masih belum banyak perubahan. Yang ditok-tok ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Sekarang BBTN lagi ketahan support MA100, ketahan support bekas pattern bullish reversalnya di sini yang hitam ini, ketahan support garis horizontal line yang merupakan high atau tertingginya pada 9 Juli kemarin. Intinya bagus nggak sih BBTN secara teknis, secara harga sahamnya cukup terdiskon. Di level 1290 sampai level 1315 nih BBTN cukup terdiskon. Cakep nggak sih? Ellen sih suka, M-Trade sih suka, M-Fed sih suka. Pertanyaannya kalau kami suka, bisa turun kena stop loss nggak? Ya masih tetap bisa, kan tidak ada satupun kepastian di pasar saham, di kripto, dan dimanapun. Edukator yang baik akan kasih tahu kamu resikonya, bukan cuma ngepom-pom doang. Kesimpulannya M-Trade tadi ada review by BBTN di sini, dan untuk M-Fest juga ini masih cukup menarik BBTN-nya, tapi kita tetap ada disclaimer. Jangka pendek BBTN bisa menguji kembali angka 1400 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Batasi resiko jika turun di bawah 1270. Loh kok dikasih tahu, ini kan barangnya M-Trade kan cuma satu, yang lain enggak ya, yang saham second liner yang beresiko buat teman-teman di live enggak gitu loh. Oke? Thank you R. Susantio yang baru aja follow aku. Teman-teman dari Tok yang mau belajar saham bisa follow aku di Igoy di sini. Tiap hari aku ngebahasin tentang emiten-emiten kayak gini, tapi aku berharap kalian juga belajar tentang caranya, the how. Bukan cuma dikasih tahu doang. Tanggal 10 Agustus ada webinar ini untuk kalian semua. Jadi mix apa aku sama acara MFS. Jam 10 pagi, 10 Agustus Sabtu jam 10 pagi, langsung aja daftar di emtrade.id_live. Materinya ke trading. Yang udah pernah ikut, kalau saya ikut gak apa-apa. Di sini ada, ini teman-teman kok Ayo Ijo gak ada ya, tak cariin loh. Capek mungkin dia. Oke. Mari kita lihat BRI Syariah. BRI Syariah apa kabarnya? Siapa yang kemarin atau beberapa hari kemarin habis jualan BRI Syariah karena breakdown dari 2450? Siapa? MTech gak jadi dibahas, jadi nanti bentar ya. Siapa nih? Siapa yang habis jualan BRIS? Oke, aku mau kasih tahu di sini. Kalau kamu habis jualan BRIS, tak ceritain ya. Nih gambarnya aku bersihin dulu biar kamu nggak bingung. Remove drawing. Ya, ke Igoy, lihat chat di Igoy.
Kalau kamu habis jualan bris karena dia breakdown ada tanggal 25 Juli, aku matiin dulu komennya biar bisa kelihatan. Gak usah kecewa, gak usah sedih, gak usah gelo. You are doing the right thing. Karena di sini patternnya pennant dia ya sempat breakout dikit, terus merah ini batas bawahnya breakdown ya, volumenya cukup lumayan gede waktu itu meskipun tidak sampai gede banget. You are doing the right thing. Karena kalau kamu gak cut loss di M-Trade itu kita sampai mendokumentasikan loh. Kita mendokumentasikan apa? Prestasi cut loss. Saham-saham yang kita cut tapi kemudian dia turun. Dia lanjut turun loh. Kok keluarnya gini? Oke. Aku geser dikit. Wah, nggak kelihatan ya? Ini contoh nih. Kelihatan nggak di sini? Ini kita cut sekitaran 1,75 sampai 6%. Kalau kamu nggak cut loss, dia turun 25%. Ini MAPI zaman dulu. Dan banyak saham lagi. Ini kita mendokumentasikan saham-saham yang kita cut loss. Jadi bedanya M-Trade dengan yang di luar sana, kita ada lisensi OJK, semua didokumentasiin. Jadi kalau ditanyain sama OJK, Len, M-Trade, kamu ada cut loss ya saham ini? Kenapa? Oh ada alasannya, karena ini coba kita nggak cut loss. Oke ya, jadi intinya kamu yang udah cut loss bris di level 2450 breakdown sini cut loss, gak usah kecewa, gak usah gelisah, gak usah sedih. Terus hari ini naik lagi bagaimana dong? Volumenya tinggi. Ya udah, itu konsekuensi trader. Kalau digambar lagi kayak gini, ini jadi pattern flag breakout di sini, kita buyback lagi. Teman-teman yang mau lihat chart bisa ke Igoy, dan saya mau nanya sekali lagi tentang BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia, ngaco saya BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Paham nggak? Bank Syariah Indonesia bukan BRI Syariah, ngaco saya ngomongnya. Paham nggak? Paham tidak? Tulis di sini. Paham gitu. Kurang kerjaan nonton live, apa kurang kerjaan nge-live. Iki sopo sih bejimak nek ngomong lucu gitu loh. Saham yang mantul dari jebol garis tidak sebanyak saham yang lanjut turun setelah jebol kok Verizons. Artinya pantulan seperti itu jarang terjadi. Belakangan ini ada beberapa kali terjadi ya, tapi tetap lebih banyak yang lanjut turun. Bahas saham US dan BTC ya nanti sebentar. Paham, oke, udah paham semua. MTech banyak banget yang minta MTech hari ini, entah kenapa. Langsung aja ke Igo yuk. MTech-nya hari ini breakdown dari support 1 ya. Kalau kalian udah mau batasin resiko boleh. Di M-Trade sih kita masih nge-hold, kita masih nunggu kena support yang keduanya di 404. Ya, itu aja. MTech-nya sesimpel itu. Kenapa kita masih nge-hold, kita masih nunggu? Karena kita ngelihat pattern gedenya ini ada double bottom gede gitu. Jadi kalau kamu mau kayak kita nunggu breakdown dari 404 boleh, kamu mau batasin resiko dulu boleh. Halo Bud. UT gimana? UNTR naik tinggi, kelupaan bahas UT. UNTR kan tadi kita udah bahas Astra Internationalnya, kita bahas UT-nya ya. UNTR ini hari ini naik breakout, kita buy lagi. Ini termasuk saham yang kita udah profit taking, udahnya. Ini contoh yang udah kita jual profit taking di sini. Terus kemudian ini kan belok ke bawah dikit ya, kita profit taking. Terus kemudian ini kita buyback lagi. Oke, terus terlanjur take profit Saratoga bisa turun lagi nggak? Ya, gak usah dipikirin kalau kamu udah terlanjur take profit Saratoga, Saratoganya breakout, tunggu aja retracementnya. Oke, terus ketik ada suara atau tidak. BBRI kapan boleh serok atau tunggu Oktober? BBRI ini lagi hari ini kena 4670 atau 4660, ini sebenarnya fair value atau rata-rata secara 5 tahunan. Dan banyak cara untuk menghitung fair value, mungkin ada di luar sana beda-beda, gak usah terlalu dipikirin. Intinya di bawah 4600 tuh kemarin jatuh sebentar terus kemudian naik lagi. Hah? Gak ada suara? Masa di gue gak ada suara? Gak ada suara? Cek. Thank you Mer. Kenapa sih kayak gini? Hilang suara.
Oke deh. Jadi gimana dong saya? Lagi bingung kena GJTL. Yang bingung kena GJTL kesini deh, aku bantu bahas ya si gaspol. Bentar lagi aku bahas ke Igoy aja ya. Aku mau cek question lagi. Bahas Medco sama MAPI. Medco udah tak bahas 5 ya. SI naik, Ali bisa turun atau naik. Jadi Medco dan Ali baiklah, aku akan review. Ali sama tadi nanya apa sih, aku lupa. Kalian nanya apa sih? Aku nggak bahas BRI kebanyakan kemarin udah bikin konten BRI 2 kali dibilang pom-pom. Ya nggak apa-apa sih pom-pom BRI. BRI kan emiten bagus. Pom-pom itu kalau saham goreng, tahu nggak sih definisi pom-pom itu apa? Ntar aku kasih tahu ya. Ali, normal retracement, just hold aja. This is okay. Ini masih okay, masih baik. Mapinya masih biasa-biasa aja, masih sideways aja. BBRI jadi masih bisa beli buat long term, bisa, masih bisa. Akranya belum sempat dibahas, baru Medco aja tuh wes yo. Udah ya kayaknya tadi Akra udah bahas di awal. Oh iya belum, sorry. Akranya belum dibahas tadi. Lagi sideways aja di bawah sih. Tunggu breakout 1565 deh. Gudang garam, gudang garam cukai naik lagi. Enggak deh gudang garam ini. Downtrend terus. Valuasinya murah nggak ya? Murah dibandingin beberapa tahun kemarin, tapi industrinya lagi sunset. Nanti ya, jangan dulu deh. Oke, aku udah capek ngomong. Yang mau tahu aku tadi treatment apa aja ketok-tok ya. Yang di Igoy udah kelar, yang di tok-tok masih, tapi udah nggak bahas saham lagi. Capek ngomong. Miss mau nanya kenapa Jarum gak IPO, gak butuh duit? Jawabannya gampang. Kenapa beli-beli IPO? Buat pride saingannya pada IPO. Kenapa beli-beli gak turun? Ditahan kali sama grup Jarum, saya juga gak tahu. Beli-beli gak turun, satu-satunya sektor digital e-commerce yang gak turun sampai ke bawah. Oke deh. Jangan lupa tanggal 10 Agustus ada M-Trade Start. Daftarnya di emtrade_live. Belajar dulu. Oh, pump and dump. Pom-pom itu dari kata pump and dump. Pump itu pump ya dipompa. Pompa terus biar naik. Termasuk berita-beritanya, sentimen-sentimennya. Dipompa pakai nama besar seseorang. Si orang ini beli saham ini. Dan seterusnya. Apa aja lah pokoknya berita bagus. Begitu retailnya udah ketipu semuanya. Mereka ngedump. Dump itu buang barang. DUMP. Dump. Bukan DUMB, dump. DUMB mah bodoh. Tapi orang yang kena pump and dump karena ya masih dump, karena belum belajar. Jadi jangan mau jadi orang BODO atau DUMB ya. Oke deh, terima kasih, selamat malam. Aku mau main-main di tok-tok dulu. Thank you semuanya. Halo yang di tok-tok.